Baik, selamat malam. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anya Alodia Ramadhani Mahawangsa. Nomor urut mahasiswa adalah 175115. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang tugas saya, yaitu yang pertama pengertian hukum lingkungan, yang kedua adalah apa saja asas dan undang-undang yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Lalu yang ketiga adalah hak dan kewajiban masyarakat atas hukum lingkungan tersebut. Baik, kita akan langsung mulai saja. Secara sederhana, hukum lingkungan itu juga berkaitan dengan bagaimana interaksi antar manusia yang merupakan makhluk sosial yang dapat berinteraksi dengan sesama manusia, serta juga melibatkan lingkungan sekitarnya. Bisa saja keterlibatan itu mengandung kegiatan yang positif maupun negatif, yang mana dapat berdampak pada keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Hukum lingkungan itu juga mengatur bagaimana pola kehidupan yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut. Bagaimana mereka mengatur kehidupan antar manusia serta lingkungannya yang beraspek pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara meluas. Maka sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup, yaitu hukum lingkungan hidup dan pengelolaannya merupakan upaya atas sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut serta mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Munajat dan Nusuparto, lingkungan hidup merupakan semua aspek, yaitu benda, sumber daya, serta kondisi termasuk di dalamnya, yang mana manusia serta tingkah laku maupun perbuatan yang terdapat di dalam ruang tersebut, yang mana berandil pada kelangsungan serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya yang berada di lingkungan tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 yang mengenai tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup dari hukum lingkungan, yang pertama adalah asas tanggung jawab, di mana berisi negara menjamin adanya sumber daya alam yang akan diberikan untuk masyarakat guna menunjang kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan mutu hidup serta memperbaiki generasi masa kini maupun di masa mendatang. Negara juga harus menjamin bahwa penggunaan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan maupun pencemaran yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan, di mana setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk membuat generasi yang sekarang dan mendatang juga dapat merasakan pelestarian dari ekosistem yang didukung dengan memperbaiki kualitas lingkungan. Yang ketiga adalah asas keserasian dan keseimbangan, di mana pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan atas semua pelestarian yang ada di dalam ekosistem. Kemudian yang keempat adalah asas keterpaduan. Yang keempat adalah asas keterpaduan, yang dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan berbagai unsur atau menyelaraskan dengan berbagai komponen yang terkait.
Yang kelima adalah asas manfaat, di mana segala usaha yang dilakukan demi menunjang kelangsungan sumber daya alam serta potensi-potensi yang ada di dalam lingkungan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkat untuk manusia, serta untuk menyelaraskan dengan lingkungan hidupnya. Yang keenam adalah asas kehati-hatian, di mana bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha maupun kegiatan keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan terhadap teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi dan menghindari ancaman yang akan datang terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh adalah asas keadilan, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga yang berkewajiban untuk melakukan lintas regenerasi maupun lintas gender. Yang kedelapan adalah asas ekoregion, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik dari sumber daya alamnya, seperti ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, serta kearifan lokal yang ada. Yang kesembilan adalah asas keanekaragaman hayati, di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya untuk mempertahankan keberadaan makhluk atau sumber daya yang ada, dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya tersebut agar di kemudian hari masyarakat sekarang maupun mendatang dapat merasakan unsur dari sumber daya tersebut, dari hayati maupun non hayati yang ada di sekitar lingkungan yang dapat membentuk ekosistem. Yang ke-10 adalah asas pencemar membayar, yang mana setiap penanggung jawab yang ada memiliki usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup wajib membayar atau menanggung biaya pemulihan dari lingkungan hidup tersebut. Kemudian yang ke-11 adalah asas partisipatif, di mana setiap warga negara atau anggota masyarakat itu didorong untuk berperan aktif mengambil proses pemutusan dari pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Yang ke-12 adalah asas kearifan lokal, di mana perlindungan dan pelestarian pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat nilai luhurnya yang berlaku dalam tata cara kehidupan masyarakat. Yang ke-13 adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik, di mana peran pemerintah di sini sangat penting untuk mengelola dan melindungi ekosistem dalam keadaan yang akuntabilitas, efisiensinya, dan keadilannya tetap sejalan dengan yang seharusnya. Yang terakhir adalah asas otonomi daerah, di mana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, di mana pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang itu harus sesuai dengan bingkai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh melanggar asas-asas yang ada, tapi harus selaras dengan cerminan dari negara Indonesia itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan undang-undang yang ada di Indonesia, yang mana menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang pertama, sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok dari pengelolaan lingkungan hidup, yang mana pada tanggal 11 Maret tahun 82 tersebut undang-undang itu
kemudian disingkat menjadi UU LH 1982, dan pada tanggal 19 September tahun 97 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 yang disebut dengan UU LH 97, yang juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang kita sebut dengan UU PPLH, yang mana UU PPLH ini yang sampai sekarang menjadi format utama hukum lingkungan di Indonesia, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum serta instrumen hukum yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, yang dimana juga memuat norma-norma serta instrumen hukum yang baru yang menjadikan pedoman bagi warga negara Indonesia untuk menciptakan atau menggunakan lingkungan hidup tersebut. Saya akan menjelaskan juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, haknya adalah mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik, di mana di sini berguna untuk melangsungkan kehidupan mereka ke depannya, serta tertuang dengan pasal nomor 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mempunyai hak pekerjaan serta kehidupan yang layak atau lebih baik. Kemudian yang kedua, hak untuk hidup, di mana hak untuk hidup ini yaitu mempertahankan kehidupannya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan yang harus didapatkan untuk melangsungkan kehidupannya. Yang ketiga adalah hak untuk berkeluarga, yaitu untuk meneruskan keturunan serta dilakukan dalam jalur pernikahan yang sah atau resmi sesuai dengan ketentuan pasal pernikahan, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal pernikahan. Yang keempat adalah hak untuk kelangsungan hidup, di mana setiap anak bersosialisasi dengan orang lain yang berguna untuk tumbuh kembangnya, yang dimana bersosialisasi ini guna mendapatkan ketingkatan dalam kecerdasannya, serta rasa persaudaraan, rasa persatuan, dan kesatuan dalam lingkungan pergaulan yang lebih luas. Yang kelima adalah hak untuk memajukan kehidupan, di mana hak ini sebenarnya ada dan harus dipertahankan secara individual karena untuk mengisi pembangunan bangsa serta negara. Yang ketujuh adalah hak menerima pengakuan dan jaminan perlindungan, di mana jaminan ini yaitu mengandung tentang pengakuan, persamaan kepastian hukum yang adil dan merata, di mana tidak akan ada pembedaan antara warga negara yang satu dengan yang lain, karena perlindungan itu seharusnya berlaku untuk masyarakat luas. Mungkin segitu dulu hak yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya banyak, tapi kita langsung kemudian berlanjut ke kewajiban. Apa sih kewajiban dari warga negara Indonesia yang terkadang hanya menuntut untuk mendapatkan haknya saja? Tapi perlu diketahui bahwa kewajiban warga Indonesia itu banyak. Yang pertama adalah mampu mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah yang berlaku. Jadi tidak ada ketimpangan sosial sebenarnya, yang harusnya itu ada, bahwa yang memiliki perlindungan cukup kuat itu yang selalu dilindungi dengan hukum. Seharusnya tidak seperti itu. Kemudian setiap warga negara wajib menjunjung tinggi ketetapan hukum serta pemerintah yang tidak ada pengecualiannya atau diabaikan. Jadi semua warga negara itu sebenarnya harus taat pada aturan hukum itu sendiri, entah itu dia bekerja sebagai
di kalangan pemerintahan, walaupun dia masyarakat sipil biasa. Kemudian setiap warga negara juga berhak dalam pembangunan sekaligus pembelaan negara. Di sini pembangunan itu luas ya, bisa jadi pembangunan pada infrastruktur, menggunakan sumber daya alam di lingkungannya, namun tidak lupa untuk selalu mengedepankan aspek-aspek yang berlaku di dalam negara tersebut. Tugas saya selesai untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Mungkin banyak kata-kata yang agak berbelit, tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai pada intinya. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, terima kasih. Saya Anya Alodia dari Universitas Internasional Batam, pamit.